Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Tiba-tiba ayat ketiga, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Nah, sinilah kesalahan dari Petrus. 4. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Ya, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Ada 3 nama. Kalau saudara selalu memandang Yesus, ada nama yang lain selain Yesus, saudara tidak fokus kepada Yesus. Ya, kalau di samping Yesus itu ada kedudukan, di samping Yesus itu ada kekayaan, dan saudara tidak fokus kepada Yesus, 1 untuk Yesus, 2 untuk kedudukan, 3 untuk kekayaan, saudara tidak fokus kepada Yesus. Ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak. Dia tuju kepada Yesus. Yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Fokus kepada Yesus. Jangan ingat Elia, jangan ingat Musa. Musa itu bicara dari Taurat, Elia bicara dari nabi-nabi perjanjian lama. Bukan itu yang kamu harus fokus. Fokuskan kepada Yesus. Lalu ayat ke-6. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Ayat 7. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. 8. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali sama-sama Yesus seorang diri. Maukah saudara punya mata memandang hanya kepada Tuhan Yesus saja? Ya. Banyak dosa pertama juga dilihat oleh karena mata. Hawa itu melihat buah, dilihat baik untuk dimakan. Ya, coba kita lihat. Kejadian 3 ayat 1. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentu Allah berfirman. Coba ular ini pakai firman lagi. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? 2. Lalu saud perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. 4. Tetapi ular itu berkata ke perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Terus. Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya matamu akan terbuka. Mata yang dibocorkannya. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. 6. Nah ini. Perempuan itu melihat. Mestinya sama Tuhan. Melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Saudara pernah lihat makanan belum dimakan, baru lihat aja udah air liur kita keluar? Pernah ya? Lihat durian, belum beli, baru lihat buah durian, air liur kita. Lihat jam, begitu 5:30 saja, air liur kita sudah keluar. Sebab bentar lagi akan buka. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi enak untuk dimakan karena pohon itu menarik. Karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buahnya. Mulai dari mana? Dari melihat. Nah, kembali kepada Amsal, itu sebabnya dikatakan ya, matamu
harus memandang terus, berarti tidak boleh lihat kiri, lihat kanan. Memandang terus ke depan. Dan tatapanmu, matamu tetap ke muka. Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 9. Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Jangan engkau lupa mengatakan kitab Taurat ini, renungkan siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kalau tertulis berarti dibaca. Dibaca, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kemarin 14 Februari, persis 33 tahun persekutuan doa di Jakarta. Saya bilang hari Minggu, saya cuma ingatkan hari Selasa itu kita punya ulang tahun ke-33 loh. 33 artinya penyerahan. Wah, kaget saya, penuh. Kebaktian penuh. Tanda mata sudah disiapkan sekejap, yang datang lebih dari itu. Dari El Shaddai datang. Robert dan Lea datang. Dr. Trispohe datang. Semua ada nyumbang nyanyi. Wah, menarik kesaksian mereka. Menarik. Semua menarik. Ada yang tidak ditunjuk bersaksi, lari ke depan untuk bersaksi. Dulu saya begini, tapi sekarang saya begini. Jadi kebaktiannya tuh 2 jam lebih. Ya. Hujan lagi, hujan deras. Jadi saya tenang khotbahnya karena hujan. Jadi saya lihat buah. Oh, terima kasih Tuhan, ada buahnya. Jadi pekerjaan tuh harus lihat ada buahnya apa tidak. Harus ada buahnya. Ya. Buah-buah pelayanan itu. Ada yang sudah di gereja lain, ada yang sudah di gereja ini, ada yang sudah di gereja ini, ada yang sudah di gereja ini. Bahkan ya, saya kebaktian di dekat ke gereja yang di dekat rumah saya, tapi saya tidak bisa lupa katanya. Selalu kalau saya sembahyang, selalu saya ingat Pak Wondatu, saya selalu doakan. Ya. Ada satu bapak bersaksi. Dulu saya tidak mengerti baca Alkitab apa, tapi puji Tuhan sekarang, saudara, saya bisa baca 5 fatsal 1 hari. Itu yang dulu merokok, hilang rokoknya. Saya biasa main golf sama Pak Wondatu, tapi waktu saya merokok Pak Wondatu tidak tegur, tidak apa-apa. Cuman kalau saya pukul jelek, katanya dia ngomong, itu karena terlalu banyak merokok. Disindir-sindir saya katanya. Tapi akhirnya hilang rokok saya. Ya, sekarang dia sudah punya cucu. Cucunya tempatnya jauh di Selandia Baru, 8 jam terbang. Ya. Tetapi itulah buah. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lalu yang punya gedung bilang begini, bersaksi. Saudara, tadi ada yang bilang katanya, terima kasih Pak Hendro sudah meminjamkan gedung ini. Ini saya tidak pinjamkan. Silahkan pakai katanya. Sebab ini bangunan pun 22 lantai. Itu waktu gali fondasi yang doa pertama juga Pak Wondatu. Robert dan Lea bersaksi, nyanyi mereka. Lalu dibawa ke bak saya, Robert dan Lea. Dia bilang, saya mungkin saudara tidak tahu, saya berdua ini menikah diberkati oleh Pak Wondatu. Ini Pak Wondatu mentor saya. Ya sudah, kalau syukur kalau diakui. 8 tahun VOV. VOV itu Voice of Victory. Kaum wanita dan beberapa pria
bikin paduan suara. Saya kasih nama VOV. Tapi ada pendeta, ada beberapa pendeta, 10 pendeta, 12 pendeta datang juga. Nah, salah mendoakan VOV-nya. Tuhan berkati VOC. VOC itu zaman Belanda ya. Jadi bahan-bahan olok-olok gitu. Hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis. Berarti kita baca. Berarti mata kita harus fokus kepada firman. Berarti kita harus membiasakan. Pasal 1 Yohanes ayat 1. Pasal 1 Yohanes ayat 1. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan, dan firman itu adalah, bagaimana saya menerangkan ini untuk saudara? Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Contoh, saudara taruh es batu, sini air putih. Es batu ini kita masukin di air putih. Es batu ini bersama-sama dengan air putih. Betul? Kalau kita baca H2O, air dan es sama. Es itu air. Lalu lama-lama es itu lumer. Airnya menjadi dingin. Tidak kelihatan lagi esnya. Hanya air. Itu yang dimaksud pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah es batu. Es batu itu bersama-sama dengan air. Dan es batu itu adalah air. Jadi air. Maka jangan ragu saudara percaya kepada Yesus. Yesus itu Allah. Karena dia bersama-sama dengan Allah. Kenapa? Itu firman. Oke, kita kembali kepada Amsal pasal 4 ayat yang ke-26. Yang ketiga adalah kaki. Tempuhlah jalan yang rata, hendaklah tetap segala jalanmu. 27. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kembali kepada ayat 26. Di sana dikatakan ya, semua anak-anak harus memikirkan menempuh jalan yang rata supaya tidak menyesal di hari kemudian. Kembali saya ulangi apa yang saya katakan tadi. Banyak jalan yang dianggap orang membawa kepada kehidupan, tetapi akhirnya menuju maut. Pertimbangan untuk jalan kepada jalan itu bukan di akhir. Kalau di akhir saudara bisa menyesal. Bukan di tengah jalan. Tapi sebelum menjalani jalan itu, pikir dulu, pertimbangkan dulu. Pertimbangkan dulu, pertimbangkan dulu. Pertimbangkan dulu. Pertimbangkan dulu.